Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya sebuah kaum bernama Ya'juj dan Ma'juj. Namun, hingga saat ini umat Islam belum mendapat gambaran yang pasti mengenai seperti apa sosok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi dan berkaitan dengan tokoh bernama Zulkarnain. Zulkarnain membuat tembok atau benteng besar untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Kelak ketika waktunya tiba, Ya'juj dan Ma'juj akan menjebol tembok itu kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Kemunculannya menjadi sebuah pertanda terjadinya kiamat besar. Dalam Al-Quran, kata Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dua kali, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96-97. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 94 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Sedangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97 Allah berfirman yang artinya, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila janji yang benar telah dekat, maka tiba-tiba datang orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang hal ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Ya'juj dan Ma'juj termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja mereka memiliki sifat yang suka merusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Adam. Jika mereka diutus kepada manusia, niscaya akan merusak kehidupan mereka, dan tidaklah salah seorang dari mereka mati kecuali meninggalkan 1000 keturunan dari mereka atau lebih. Hadis riwayat At-Tayalisi. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku besar yang masih termasuk anak cucu Adam dan berasal dari keturunan Yafith, putra Nuh, yang merupakan nenek moyang bangsa Turki. Mereka tidak hidup di alam gaib seperti para malaikat dan bangsa jin. Merujuk pada buku kisah gelap Ya'juj dan Ma'juj, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berkembang biak dengan cepat, sehingga jumlah mereka menjadi sangat banyak. Dalam kitab Sahihain, terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Adam alaihissalam di hari kiamat, keluarkanlah orang yang dikirimkan ke neraka. Adam alaihissalam bertanya, berapa orang yang dikirim ke neraka itu? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dari setiap 1000 dikeluarkan 999 orang. Ucapan Rasulullah SAW itu ternyata membuat para sahabat pusing. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah yang dimaksud dengan seorang di antara 1000 itu? Rasul menjawab, bergembiralah kamu karena di antara 1000 orang itu kalian satu, sedangkan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun Ya'juj dan Ma'juj adalah jenis manusia keturunan Adam, akan tetapi mereka memiliki sifat yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah memiliki sikap yang merusak dan jumlah mereka sangat banyak. Ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air terjun yang mengalir. Selain itu, mereka juga tidak pandai dan tidak fasih berbicara.
bermata sipit, berhidung kecil, muka lebar seakan-akan seperti perisai, kulit berwarna merah dan memiliki tubuh yang kuat, serta tidak ada manusia yang mampu menandingi atau memeranginya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka melakukan kerusakan. Mereka merusak tanaman, keturunan manusia, dan suka merampok. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj menjelang hari kiamat diketahui merupakan salah satu tanda-tanda datangnya kiamat. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari mengimani hari kiamat, mengimani salah satu rukun iman, dan ini tentunya wajib bagi seluruh umat Islam. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk nyata yang memiliki ciri-ciri antara lain memiliki mata sipit, namun bola matanya terlihat besar dan memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia. Rasulullah SAW juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda kiamat. Apakah itu Ya'juj dan Ma'juj yang muncul menjelang hari kiamat? Sebagai tanda dari kiamat terdapat dalam sabda beliau, yaitu kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda, yaitu terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhon, adanya dabah atau hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Apa itu Ya'juj Ma'juj yang juga muncul menjelang hari kiamat? Juga didefinisikan dalam KBBI sebagai dua bangsa pada kekuasaan Zulkarnain yang telah membuat kerusakan di atas bumi, bertempat tinggal di antara dua gunung dan tidak dapat memahami pembicaraan orang lain, datang menyerbu dari balik tembok, turun dengan cepat laksana air bah. Pada zaman dahulu di masa kenabian Ibrahim, Nabi Ibrahim SAW, hidup seorang raja yang soleh bernama Zulkarnain. Rakyat sangat menyukainya karena sang raja amat bijaksana dan membawa kesejahteraan. Setelah kepemimpinan Namrud yang kejam, Zulkarnain pun berperan cukup besar dalam mendakwahkan agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Pada sebuah tempat di antara dua gunung, di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Zulkarnain yang cerdas pun memerlukan penerjemah untuk memahami ucapan mereka. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitan mereka kepada Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam bernama Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj yang muncul menjelang hari kiamat? Berawal dari kisah ini. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tidak biasa. Mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun ternak. Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberimu sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Pinta penduduk di bukit. Zulkarnain pun berkeinginan membantu mereka, namun tak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Maka diajak berimanlah para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj dan Ma'juj. Bawakanlah padaku besi dan tembaga, akan kubuat dinding di antara kalian dengan mereka, ujar Zulkarnain. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu besi tersebut dipanaskan lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya.
Setelah besi dipanaskan dan dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih, maka jadilah dinding benteng kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Melihatnya, penduduk bukit bersuka cita. Mereka pun berterima kasih kepada Zulkarnain. Namun dengan rendah hati Zulkarnain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu dari balik gunung Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah berkehendak maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perubahan dinding tiap hari oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat banyak. Mereka turun gunung pakaian air bah. Tak ada yang melewati mereka kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman dirusak, setiap jiwa akan dibunuh. Demikianlah kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Kisah tentang Zulkarnain tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Ya'juj dan Ma'juj terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Jadi apa itu Ya'juj dan Ma'juj yang muncul menjelang hari kiamat? Perlu kamu imati sebagai salah satu tanda hari kiamat.